Halo, selamat datang di Adamologi, tempat dimana gue berbagi tentang apa yang gue suka dan terkait pemikiran gue. Sorry, ini video pertama gue, jadi kalau gue agak terbata-bata ngomongnya atau ngomongnya agak aneh, tolong dimaklumi karena ini pertama kali gue buat video. Jadi gue rencananya di channel ini nanti itu isinya adalah terkait pemikiran gue, hal-hal yang gue sukain kayak gitu kan. Nah, kalau udah lihat di sini ada Pokemon Emerald, jadi di video pertama ini gua mau main game Pokemon Emerald. Gue tuh pengen banget nostalgia sama game-game zaman dahulu gitu. Mungkin apa ya, gue agak bosan dengan game-game di masa kini gitu. Gak tau lah, mungkin karena gue udah tua atau gimana kali ya. Tapi jujur gue belum pernah mainin game ini, Pokemon Emerald. Nah ini perlu gue kasih tahu, ini bukan game orinya atau ini gue pakai game hack yang pakai randomizer karena gue pengen mencoba hal baru karena sebenarnya kan kalau di 3DS itu kan udah ada ya Pokemon Omega Ruby dan Alpha Sapphire. Nah itu gue pernah nyoba dan gue mau nyoba dengan hal yang baru dan pendekatan baru gitu. Gue ingin kembali ke zaman-zaman Slate. Oke, gitu aja. Di sini nanti gue kasih rule-nya gimana main ini. Ini semi Nuzlocke. Nggak tahu ya cara bacanya Nuzlocke atau Nuzlocke. Tapi pasti yang pertama, lu ketika lagi battle itu nggak boleh pakai potion atau item lain. Tapi kalau lu bawa hal item itu boleh banget. Nah selanjutnya lu nggak boleh ganti Pokemon maksudnya nanti di set jadi set bukan di shift gitu. Jadi perlu diketahui di Pokemon itu ada battle stylenya shift atau set. Kalau shift itu sebelum ganti Pokemon dia akan nanya dulu nih, si musuh akan ngasih Pokemon ini, lu mau ganti nggak? Nah, tapi kalau battle setnya lu ganti menjadi set, otomatis musuh itu akan ngeluarin sesuatu yang nggak ngomong-ngomong langsung aja ketika Pokemon pertamanya fainted atau pingsan dia akan diganti dengan Pokemon lain tanpa pemberitahuan. Nah gitu, itu kan mirip banget ke animenya. Nah selanjutnya diusahakan, bukan diusahakan, gue berpegang teguh kalau dapat Pokemon itu hanya first encounter. Jadi pertama kali lu ketemu Pokemon itu ya cuma chance itu aja lu dapat Pokemon itu, kecuali di beberapa kondisi kayak di awal-awal gitu kan. Di awal-awal lu kan belum punya Pokeballs, ketemu Pokemon dan lu nangkapnya nggak bisa gitu kan, itu pengecualian. Setelah lu dapat Pokeballs, chance lu untuk mendapatkan Pokemon itu hanya sekali gitu, karena di sini nggak ada mission complete apa namanya complete the Pokédex. Oke. Yang kedua, yang selanjutnya itu kalau fainted itu harus resurrect atau ngidupinya di Poké Center gitu atau di rumah-rumah yang disediakan gitu. Kadang ada di tengah gurun ada orang gitu kan yang bisa itu. Tapi kalau lagi di dalam battle usahakan nggak boleh pakai potion dan lain-lain. Revive pun nggak boleh, itu karena imba banget menurut gue ya. Nah jadi biar kerasa ada sedikit challenging tapi gue masih bisa menikmati karena ya gue nggak punya waktu banyak untuk itu. Oke, langsung aja. Jadi ini adalah Pokemon randomize di mana starternya nanti itu akan di random dari tiga Pokemon yang berbeda. Jadi kalau nanti dapatnya apapun lo harus terima gitu maksudnya. Karena gue pernah nyoba main pakai randomize itu, gue dapet tiga Pokemon isinya Weedle, Caterpie, sama Pidgey. Itu kayak wow, what? Itu Pokemon yang bisa gue temuin tapi it's okay. Itu challenge-nya lu ketika lu pertama kali main itu harus menggunakan Pokemon yang disediakan gitu, dan kadang bukan Pokemon yang bagus. It's okay. Jadi tunggu apa lagi, kita akan mulai start. Let's check it out, let's go trainer. Oke, udah gue atur. Jujur ini gue buat lagi randomizernya. Memang gue punya beberapa randomizer yang jadi lu sebenarnya bisa, tapi gue tidak mendukung hacking, dan sebelumnya gue tidak mendukung ini ya, tidak mendukung hacking dan segala macam. Cuma emang akses untuk menuju Pokemon atau game-game lawas itu memang ya terbatas gitu. Di sini gue menekankan gue tidak mendukung yang namanya hacking dan segala macam. Oke, nah untuk ini gue udah setting ini randomizernya beda, jadi gue nggak tahu ini dapat Pokemon apa nanti ya. Nah setelah ini, oh ya ini belum ada suaranya karena gue mute dulu. Oke, gue setting dulu suaranya biar nggak terlalu ini intrusif mengganggu gue. Oke, cukup, kayaknya udah cukup lah. Nah di sini, oke kita langsung mau aja, nggak usah banyak di sini sini. Maksudnya gue di sini tuh nggak tahu gue bakal dapat Pokemon apa karena jujur gue ini baru gitu ya, baru jadi new game. Apa kakak nge-lag?
Oke, loadingnya sedikit lama. Hari, oke, it's okay. Selamat datang. Oke, Pokemon Profile Birch. Nah, ini ada Gliscor di sini. Ini Gligar ini ya salah ya. Ya Gligar kan salah. Atau Gliscor. Gue gak lupa. Nanti bisa. Nah, biasanya kalau Pokemon lawas itu ketika pertama kali ya nanti ketika lu pakai randomizer di sininya beda gitu. Pokemon yang disediain apa yang ditampilkan dengan profile itu beda. Oke, ya hidup bersama. Oke. Oke, jadi ceritanya ya di sini hampir sama premisnya seperti Pokemon. Pokemon adalah misterius, sesuatu yang misterius dan tugas kita nanti akan mencari tahu boy atau girl. Gue akan pakai boy di sini. What's your name? Oke, gue kasih nama Adam aja. Memang gue pernah dibilang gini sih, lu pakai nama sendiri tuh aneh, tapi ketika gue pakai nama sendiri tuh gue lebih merasakan petualangannya kalau gue yang melakukan petualangan gitu. Asik. Entah kenapa ketika gue ngasih nama karakter sesuai dengan nama gue tuh merasa gue yang ada di situ gitu. Oke, Adam. Oke, I get it. Oke, gue adalah tetangga dari si profesor ini yang baru pindah. Oke. Setelah ini kita akan menuju labnya. Oke. Ini premisnya kalau nggak salah si Adam ini ada di dalam truk yang rumahnya pindahan. Cuma gue agak bingung sih. Ya kali di dalam truk apa nggak panas, nggak bisa napas. Kenapa? Oh, kena. Oke, tunggu sebentar. Nih, Uy. Oke. Oke, ini sama ibunya, dia turun dari truk. Masuk rumah. BGM-nya enak sih. Untuk Pokemon Emerald itu salah satu punya sound yang cukup enak ya. Oke. Ini ada Pokemon yang lagi mindahin. Karena waktu itu gue udah pernah mainnya di 3DS. Kalau di 3DS dia pakai macam, kalau di sini pakai Slowking apa nih ya? Gue agak lupa namanya. Tapi dia tipe normal intinya. Ya biasalah begitulah. Oke, kita harus set jam. Set ini jam. Oke, di tempat gue ini jam 8 malam. Jadi kita akan set jadi 8 malam biar waktu itu sesuai dengan waktu gue saat ini. Mungkin dari beberapa dari kalian ada yang paham ini. Mungkin untuk di beberapa part kalau merasa terlalu membosankan akan gua percepat nanti. Oke, ini part dimana gua nonton maksudnya bokap dari si karakter ini si Adam. Salah satu yang unik dari game ini itu di sini diceritain dia punya ayah gitu. Ayahnya pun nanti bakal ketemu karena dia seorang gym leader gitu kan. Kalau di Pokemon lain kayaknya ya jatuh spoiler nggak sih, tapi kayaknya jarang banget ketahuan banget siapa sih orang tuanya, terutama ayahnya ya. Yang sering ditemu itu pasti ibunya gitu. Oke, nice. Kita akan ke sini. Ini tempatnya rumahnya si Mei ya salah. Oke, ini ibunya. Oke. Oke, gue harus masuk kamarnya. Terus ini kamarnya Mei dan klik ini. Oh iya, gue lupa ngasih tahu. Kenapa gue tahu di awalnya karena gue beberapa kali tuh nyoba Pokemon ini pakai randomizer. Terus gue tuh nyari settingan yang tepat gitu sebelum gue record itu. Settingan mas dari sini gue pengen juga Pokemonnya random dan nggak bisa ditemukan gitu. Pokemon yang lu temui di alam liar itu nggak sama dengan Pokemon yang ada di game aslinya. Ini ngebuat chance lu ketemu Pokemon unik itu lebih tinggi gitu. Coba waktu itu gue tes ada dapat di mana itu ya kali awal-awal gue langsung ketemu Rihon, terus bisa ketemu apa namanya itu. Oh ya, oke, tunggu sebentar.
Oke, sorry tadi ponakan gua minta untuk ganti channelnya. Oke, Oding dia. Oke, kita akan coba cek kita dapat Pokemon apa. Nah, sebenarnya bisa di sini tuh kita nggak bingung kita ngapain. Kalau nggak salah itu ke sini itu. Nah, ceritanya ini si bokapnya si Mei ini dikejar-kejar sama Pokemon liar dan harus gua tolongin. Nah, disinilah gua akan dapat Pokemon gitu. Oke. Dapat apa? Squirtle. Oke, ini apa? Pichu. Aduh, apa ya? Nah, di sini. Kalau biasanya itu ada 3, itu ada Torchic, terus ada Mudkip, sama satu lagi itu bukan Torchic, siapa sih? Gue lupa. Pokoknya yang Pokemon Grass. Treecko. Ya. Nah, di sini gue bingung nih. Ini apa yang gue bingung? Karena lo harus pilih Machop. Machop nanti akan jadi ini dia tipe fighting. Squirtle di sini tipe air. Nah, di sini ada Tinimos itu Pichu. Oke, kira-kira apa di sini? Memang memilih Pokemon pertama ini agak membingungkan. Oke, apalagi bukan dari ini ya, bukan dari game asli. Pichu itu nanti jadi Pikachu, Squirtle. Nah, 2 ini nanti. Coba gue mau sesuatu yang beda dan gue belum pernah ini, gue pakai Squirtle aja. Oke, langsung kita Squirtle fine. Oke, dia masih punya 2 ini. Hanya 2 skill yang ada. Ya, gua tahu memang apa namanya battle di Pokemon lama itu ya membosankan gitu ya. Cuman RPG turn based yang ganti-ganti nyerang kayak gini tuh ya. Untuk sebagian orang ini akan membosankan, tapi feel menunggunya itu ketika lu ngimajinasinya itu seru sebenarnya. Gitu. Mungkin gen sekarang nggak terlalu ini ya. Mungkin gen Alpha itu kurang suka sama game-game kayak gini. Mungkin milenial atau Gen Z awal itu masih bisa enjoy lah. Oke. Oke, gue dapat Squirtle. Oke, gue kasih nickname Squirtle cowok. Nicknamenya apa? Gue akan kasih nama Oke, gue akan kasih nama Squirtle itu akan jadi ini. Oh, cowok ya, cowok. Tar, gue butuh inspirasi dulu. Biasanya gue tuh bakal tanya ChatGPT untuk nyari nama-nama dari FGO. Entah kenapa gue seneng banget ngasih nama Pokemon dari karakter FGO. Oke, salah nama Squirtle jantan dari inspirasi FGO ya. Squirtle jantan, oke. Bediever, Triton, Chumarin, Nemo, Kapten Nemo. Ozzy, Proto Merlin, Asteroid, Robin Blue. Kayaknya kalau sebenarnya karena gue belum live, kalau punya nama saran nanti di game-game selanjutnya karena gue pasti bakal main game-game kayak gini, jangan lupa saran gue. Tapi untuk kali ini gue akan kasih nama Bediever. Gimana sih caranya Bediever ya? Bediever. Aduh. Gimana sih namanya? Bediever. Oke, Bediever. Kalau nggak salah dia tuh salah satu servan yang ada di FGO yang bintang 3 yang dia tuh bawa bukan tangan, yang tangannya itu dijadiin pedang apa namanya Excalibur gitu kan sama Merlin Bediever. Oke.
Oke, biasa. Oke. Oke, sekarang, nah, memang ada meme dari zaman dulu, game-game zaman dulu tuh, clue-cluenya itu nanti agak membingungkan. Ini gue harus kemana lagi nih ya? Coba gue ngomong sama nyokap dulu. Gue dapat Pokemon dari ini Birds karena harusnya kayak gitu nggak sih? Nah, tapi di sini gue malah istirahat. Oke, apa gue ketemu Mei aja ya? Kalau nggak salah tadi gue nggak baca sih. Kayaknya ketemu Mei dulu. Tanya nyokapnya Mei. Oke, oke dia ada di ini. Nah, saatnya. Nah, di sini gue udah bisa lari. Nah, oke. Udah bisa early running. Nah, gue langsung ketemu Pokemon liar. Kita lihat Pokemonnya apa. Nah, dapat Cascoon. Oh, bukan Silcoon. Silcoon. Kalau nggak salah sebenarnya dia bukan Silcoon di sini. Apa ya? Gue lupa. Tapi nggak apa-apa lah, kita lawan aja untuk nambahin XP. Jujur banget Pokemon di awal-awal gini pasti ya skill-skillnya ini terlalu ya monoton lah. Cuman gue pernah kemarin nyoba pakai randomizer yang dia itu aturannya itu random itu ketemu Pokemon yang tiba-tiba 4, dia udah punya 4 skill, udah bisa ngelawan Shadow Ball di level 5. Jadi kayak kata gue nggak make sense, ini terlalu nggak make sense. Jadi gue cari konfirmasi yang pas, jadi ini pakai settingan similar strange, jadi nanti strange-nya ini nggak jauh-jauh dari Pokemon originalnya. Nah kayak gini kan gue masih bisa apa namanya step up berjalan dengan ya normal, bisa menikmati gamenya gitu kan. Aduh ini harden terus. Nah kalau lawan Pokemon kayak gini tuh aduh lama di ininya, ceduk ceduk ceduk, jadi lu harus menikmati. Kalau nggak menikmati nggak bisa, swear nggak bisa. Tapi tadi pilihannya untuk bagus-bagus ya, bukan bagus-bagus, lumayan lah. Ada Squirtle, ada Pichu. Gue pernah dapet itu Weddle, Caterpie sama PG itu kayak waktu gue liat kayak aduh. Oke, naik level 6. Coba lihat max HP. Kalau nggak salah dia tuh gede di defense apa ya, Squirtle ini. Coba kita cek. Oh ya, jangan lupa save. Oke. Oke, kalau salah kita lihat cek Pokemonnya. Di summary-nya dia Torrent. Oke, Squirtle. Dia nggak bawa apa-apa. Hardy ini naik apa ya? Nggak ditunjukin sih, nggak ada merah sama. Biasanya di beberapa Pokemon tuh nature ini apa namanya mempengaruhi stat itu. Kayaknya Hardy ini kayaknya dia tuh naikin defense deh. Cuma gue nanti cek lagi ya. Oke. Ada ini. Sekarang kita lanjut lagi. Oh ya, di sini ada Pokemon Center. Coba kita cek rumah yang ini. Oke, betul kalau level up. Become stronger if you go farther. Yes, betul. Terus oke, yeps. Ya dia kasih tahu kalau ini adalah Pokemon di mana lu bisa beli item gitu kan. Dan kita dapat potion untuk beberapa. Oke, kita jalan dulu. Oh, kalau nggak salah nanti itu kita harus kesini deh. Cuman ini lagi di blok karena event. Ini apa ya? Kok gue lupa ya. Ini sih rumahnya apa? Kita cek dulu. Ini ada emak-emak. Kalau nggak salah ada walatar. Coba ya namanya apa? Ini try switch around tuh. Oke, sip. Dia cuma ngasih saran doang. Kita maju lagi. Oh ya, di rute 103 ya. Nah, jadi kalau lihat masih make sense lah Pokemon yang hadir. Pernah gue nyoba randomizer,
Itu pertama kali ketemu Sidra. Hah? Sidra? Lu bayangin di tengah hutan ketemu Pokemon yang hidup di laut, laut dalam lagi Sidra itu kan, itu kayak what, nggak maksud gitu tuh. Jadi akhirnya ya akhirnya gue coba cari randomizer yang sesuai gitu. Setidaknya kan ada Ladybug, tadi ada Silcoon, itu masih make sense lah karena memang di hutan gitu kan. Oke, kita tackle. Oke, naik lah, hampir naik. Kita cari Mei dulu. Kalau nggak salah nanti di sini duel sama Mei nggak salah. Betul nggak sih? Oke. Untuk jaga-jaga, gue mau apa namanya? Potion cuma satu pula. Oh iya, tadi diingetin kalau di sini gue pakai potion itu di luar battle ya. Oke, halo Mei. Oh hai Adam, belum apa-apa udah ajak battle gitu. Kenalnya aja baru beberapa jam udah ajak battle ya. Mbak Mei ini ya. Oh, duh, gitu ya mainnya ya. Dia kalau oh, super efektif. Ini, au. Tail whip duluan, tail whip duluan, tail whip duluan. Ya kan, dia tuh punya, nah, tail whip duluan. Untung tadi tail whip duluan, tuh nggak miss. Nanti pas ada bilang abis ini udah pobong gak coba pakai Pichu dulu ya, gimana? Pichu itu kurangnya menurut di HP nya sebenarnya, makanya untung aja. Oke, untung dari sini gue harus ke sini dulu karena paralyze. HP nya tinggal sedikit juga kata gue. Ini gak mau Mei. Oke Mei, gue nggak tahu itu udah kayak tadi apa sih namanya, udah kayak di animannya enggak sih, tapi karena tadi over leveling sih, gue menang over leveling. Oh iya, di ke labnya dulu nanti baru masuk ya. Gue menang karena over level. Mungkin kalau level sama-sama level 5 kayaknya gue nggak bertahan gitu tuh ya. Dia menang advantage elemen coy, gimana gue nggak ini. Oke. Di sini plotnya masih sederhana. Dapat Pokédex. Nanti setelah dapat Pokédex, kita akan mencoba mengumpulkan Pokemon. Oke. Walaupun niatnya awal itu ya dikasih tugas awal untuk ngelengkapin Pokédex, tapi ya ketika nggak lengkap ya nggak masalah. Coba ngomong sama om-om ini, dapat ini nggak sesuatu. Oke. Ini jalan lagi kita. Tenang. Oh iya, asal pergi-pergi aja. Jadi ceritanya ini anak 10 tahun disuruh berpetualang mengelilingi sebuah region gitu. Memang mantap memang plotnya. Oke. Oke, thank you mom, thank you udah dikasih sepatu, thank you banget. Oke. Ini gue bakal jalan-jalan lagi. Oke, kan mau mulai petualangan. Iya, oke, di sini gue dapat Pokeballs. Jadi setelah ini gue akan mulai seperti yang gue bilang. First time lo ketemu itu, ya itu Pokemon cuma sekali itu chance lo ngedapetin Pokemon itu. Jadi usahain di pertemuan pertama, kalau memang nggak mau ya udah dibuat pingsan aja. Tapi kalau usahain untuk dapet.
usahakan ya. Kita jalan-jalan. Pokemon apa yang akan kita temui? Nah, serunya randomize ini, lu nggak akan tahu Pokemon apa yang pertama kali lu dapetin. Kalau Pokemon yang original itu kan lu udah pasti tahu nih di rute ini dapat apa, dapat apa. Silcoon. Bagi lo mau dapat nggak? Oke. Coba kita tangkap aja, nggak apa-apa. Coba pakai bubble. Sebenarnya nggak terlalu efektif karena dia tipe bug, tipe serangga. Oh, oke, sip, mantap. Oke, gua tinggal lempar apa namanya? Lempar bola aja. Oke, shoo. Cuman nanti nggak enaknya adalah ketika leveling di Pokemon lama ini tuh kayak apa ya, kayak kerja. Oke, itunya Rumpel. Oke. Silcoon. Ntar cek Silcoon itu jadi apa sih nanti itu. Gua agak lupa, ada Silcoon sama Cascoon. Ntar cek dulu Silcoon. Evo jadi apa? Oke, gue udah dapet Florea. Oke nih, memang pakai ChatGPT itu membuka wawasan. AI coy, Florea. Oke, kita ada Bedivere, ada Flore. Jangan lupa kesini. Nah, disinilah mulai kita menggrindingnya ya kawan-kawan. Jadi kalau tidak grinding, jangan lupa save dulu. Jangan lupa kita grinding ya. Naikin level dulu. Untuk gua mau naikin si Silcoonnya dulu. Berarti kalau mau naikin Silcoonnya itu, karena kita belum punya ini, jadi si ini kita tukar. Kemudian nah udah di sini kita nyari ini Pokemon yang bisa dilawan. Nah di sini biasanya akan gua skip kecuali gua ngomong satu hal gitu, karena memang di sini akan terjadi sangat repetitif, pasti lu bosen gitu. Ngatin orang leveling Pokemon itu bosen ya. Lotat kayaknya enggak deh, Lotat karena gua udah punya Pokemon air, gua nggak butuh Lotat. Cuma nah kayak gini nih. Nah caranya begini, jadi harus Pokemon ini dulu terus di save gitu tuh kayak ini kayak apa namanya, ngabisin waktu banget gitu. Tapi ya memang kayak gitu paling cepat gitu karena lu belum punya. Oh iya dia water type, lupa gua. Oke, cukup setelah di sini. Oke. Level 3 lu bayangin sampai level 10 begini terus coy, itu kayak pegel banget. Dan ini kayak sesuatu yang harus dijalani gitu. Kayaknya dia nggak apa, dia punya resisten terhadap tipe air. Ya cuma dia defense terus gitu, harden. Coba ya kita pakai bubble tipe water, tapi dia kayaknya special attack, enggak, dia ngeraihnya special def. Oke, dapat.
sama 10. Aduh. No kan? Lu bayangin di tengah out of nowhere gitu kan, nggak tahu tiba-tiba ada magic carp bisa jatuh dari langit kali magic carpnya ini. Ya kali coy, ada magic carp di tengah hutan. Kecuali lu deket air, sedangkan ini gak ada air sama sekali gitu kan. Ya inilah randomizer itu uniknya di sini. Cuman ya gue masih normal karena yang keluar magic carp ya. Magic carp coy. Magic carp kok gua kebanyakan ngomong sampai lupa magic carp. Oke, kita tangkap abis ini ya. Oke, kita coba langsung tangkap. Walaupun kita punya tipe air, dia bisa jadi Gyarados. Ya, tapi memang harus sabar sih. Lu bayangin level 20 dia berubah jadi Gyarados. Itu kayak wah sip. Itu kayak PR banget ya. Oke. Magic Carp. Oke, Magic Carp itu jadi Gyarados cewek. Gue kasih nama Yukihime. Yukihime itu kalau nggak salah dia tuh salah satu servan yang dia tuh seneng banget, bukan seneng, dia senang sama seorang laki-laki tapi cintanya ditolak, akhirnya dia berubah jadi naga. Kita nggak salah ceritanya. Oke. Kita punya 3 Pokemon saat ini. Nah, aduh, ini memang grinding yang sangat, aduh. Oke, sorry banget. Sebenarnya itu gue recordnya itu semalam karena ada suatu hal, jadi gue harus cut dulu. Jadi lu kalau bisa lihat baju gue udah beda walaupun sama-sama warna hijau ya. Tapi oke. Okay. Jadi gue akan ngelanjutin lagi ini karena gue mau bikin per episode sebenarnya. Nah, biar lebih enak aja gitu. Jadi ada ceritanya gitu. Jadi di episode ini gue mau episode ini gue mau ngelihat gue dapat Pokemon apa, selanjutnya gue bakal nangkep apa. Selanjutnya kita akan next lanjut kita petualangan gitu. Oke. Nah, masih sama seperti sebelumnya, gua masih di depan Pokemon Center. Kita akan mulai lagi. Ya sebelumnya kita lihat nih biar lu nggak penasaran gitu kan. Gue penasaran sih, Bang itu jangan-jangan udah ganti nggak Pokemon yang sama? Baru dapat 3 di sini ada gue kasih skon. Silcoon, ada Squirtle, sama di sini ada Magikarp. Nah, oke, kita back. Cuman karena si Mei, kayaknya di sini Mei jadi rival, jadi dia punya Pichu. Gue harus hati-hati ketika pakai ini karena 3 Pokemon ini belum ada move set yang bagus. Coba kita lihat. Coba lihat Pokemon. Flora ini cuma punya hidden. Setidaknya tuh. Cuma hidden, coy. Lu bisa apa dengan Pokemon hidden? Bukan Pokemon hidden, dengan harden doang. Ini Pokemon bisa ngapain? Nyerang nggak bisa, cuma bisa ini doang. Setidaknya Squirtle punya bubble, Magikarp cuma punya splash. Memang nanti 2 Pokemon ini setidaknya akan membantu, tapi belum saatnya gitu kan. Satu level 3, 2 level 3 ini bakal grinding banget. Nah, jadi sorry banget, ini pasti agak sedikit membosankan, serius. Oke, gua akan kembali berpetualang. Wah, ini trainer ya. Oke, oke. Kalau nggak salah trainer biasa di sini pun dapat tambahan 1 Pokemon ya, yang biasanya 2 dapat 1. Nggak salah gitu. Oke, PCN level 5. Langsung aja gue ganti jadi si Squirtle. Behavior, go. Sebenarnya kurang nggak adil ya, dia Pokemon yang 1 gue punya 3 sendiri, cuman nggak apa. Kita keluarin bubble. Tail whip. Turunin defense-nya, berarti gue serang pakai attack. Tackle. Nice.
Tuh di awal-awal nih cukup membantu. Oke, nice. Good, dapet Florea lah. Dapet attack, dapet tackle gitu gak, biar gue bisa setidaknya sustain gitu. Memang paling enak itu mencari trainer yang bisa di ini. Ini juga trainer kayaknya nih. Tapi gue melihat apakah Pokemon di sini worth it untuk kita dapatkan. Cleva, it's not really that good. Gue harus lari lagi ke Pokemon Center. Oke, Pokemon. Ini udah gua atur set kayaknya ya. Coba kita cek. Ini kan Wurmple nih. Jadi Pokemonnya nggak random kayak musuhnya, tapi nggak. Oke, sih Bediver. Good, miss. Bubble kayaknya nggak terlalu efektif. Oke, nice. Oh, belum kita ganti. Nanti kita ganti set biar dia Pokemon, biar kita nggak tahu Pokemon. Kebetulan gue juga tadi nggak tahu dia Pokemon apa. Gue mau ngeluarin Yukihime dulu. Dia sebenarnya intinya biar si Magikarpnya tuh dapat ini, dapat XP gitu. Karena cara ngedapet XP di Pokemon lawas ya gini caranya, switch gini. Kita belum dapat XP share, jadi memang harus grindingnya itu agak sedikit tricky gitu. Mantap. Kalah speed. Ini orang apa nih ngumpet gitu. Oh, pantesan dia nggak terlalu ini. Terus gitu doang gitu. Oke, nggak apa, cukup menarik. Oke. Kaskun. Oke, caranya sorry. Aduh, dan lagi. Wah. Ya, Harden kalau lawan special move gak terlalu guna. Masih kena aja. Oke, Florea apakah naik? Oke, tidak. Jauh ya. Oke, do you become turn? Yes. Zigzagoon kayaknya sebelum kita dapat Pokemon dapat Pals dah. Oh,
Aduh, coba gue. Kita whip, turun dulu. Bahaya ini. Oh, nice, gantian critical hit. Floria level 5. Please dapat tackle atau apapun itu. Yes, change Pokemon dulu. Core Yukihime. Duh, gue butuh Pokemon backup ini. Tai lo. Duh, mati. Depek. Oh, tipe flying. Oke. Bisa. Oke, bisa. Yes. Untuk menang level. Nah, ini effortnya. Apa ini? Berry. Kita petik berry dulu. Oh, bisa langsung pelan berry. Oke. Kita bisa nanam berry di sini. Oh, tuh nggak tahu siapa itu. Apakah gue harus ini? Oke, pakai potion dulu. THM-nya belum ada. Sorry, mana bisa? Oh, tidak punya potion. Kita tadi belum beli ya. Mati dah gue. Ini tantangan Pokemon randomize. Jadi benar-benar dengan Pokemon random lo harus bertahan. Duh, Pokemonnya gak bisa nyerang lagi, aduh. Kayaknya ada Ralts di sini loh. Seingat gue di sini ada Ralts. Coba kita cari Ralts dulu. Setidaknya Ralts itu Kaskun. Oke, setelah ini kita coba cari Ralts ya. Siapa tahu Ralts ini bisa bantu. Seingat gue kita pertama kali di sini tuh ketemu Ralts gitu lah. Sambil ya sekalian kita grinding dulu lah. Nggak bisa dapetin Tyrok karena Tyrok udah kita Feyenoord. Makuhita. Oke. Coba aja bisa nggak? Fokus energi. Bentar, ini orang cuma bisa fokus energi doang apa bisa? Bentar, tiba-tiba cuma bisa fokus energi.
Oke, dapet. Cuma curiganya jangan-jangan cuma punya fokus energi. Tiba-tiba gue numpuk Pokemonnya. Kita kasih nama Pakuito. Pakuito. Mana Q sih? Coba kita cek dulu si Pakuito ini summary. Punya level. Setidaknya kayaknya naikin ini dulu juga enak deh. Setidaknya gue masih bisa step up gitu, bisa melanjut gitu kalau mau bantu gak Pokemon ya, ganti-ganti Pokemon is oke, nggak ada masalah. Oke, kita lanjut dulu. Ya, jadi dalam pencarian untuk mencari Ralts kali ini untuk menjadi apa sih namanya, Gardevoir atau Galahad ya, gue lupa satu lagi, Galat, nggak tahu di sini udah bisa atau enggak. Gue mendapatkan Makuhita, setidaknya cukup untuk membantu gue step up lah, maju gitu tuh, nggak cuma Squirtle doang yang bisa ngehit tuh, dua Pokemonnya beban, masih beban maksud gue. Oke. Jadi setidaknya masih bisa inilah, udah variasi pertarungan walaupun di awal-awal. Let's go, kita cari lagi, kita grinding terus, nggak mampus ini orang. Mungkin akan gue pindahin dulu sih. Oke, biar Makuhitanya punya damage gitu. Makuhita ketemu Makuhita, oke. Langsung tackle. Wow, karena critical hit tuh. Waduh, dia critical. Bisa-bisa aja coy. Sip, biar setidaknya dia dapat ya. Dia critical hit terus. Oke. Kenapa critical hitnya ketemu di ini Squirtle? Aduh, balik lagi. Emang ya ngurus bocah-bocah itu butuh perjuangan. Kenapa nggak pakai potion biar irit di awal-awal game itu, lo sedikit banget uangnya, sayang buat potion di sini. Apa nih kok tiba-tiba bunyi? Picu kita dapat belum sih? Saya gue udah ketemu atau dapat belum sih? Ya enggak sih? Lumayan. Kita uji keberuntungan dulu. Kita lempar Pokeball. Dalam pencarian mencari Ralts lagi itu gue malah menemukan Pichu gitu tuh. Cuman Pichu ini evolusinya menggunakan happiness gitu tuh. Jadi nggak apa-apa, jadi gue kumpulin Pokemon dulu yang setidaknya bisa membantu gue untuk compete di game ini gitu kan. It's okay. Pichu
Pichu. Oke, it's okay. Let's go, kita kasih nama Pichu. Pokemon listrik, evolusi akhir Raichu. Cuman orang-orang masih terpakai pakai Pikachu biasanya. Apa yang namanya cocok ya? Oke, gue punya namanya cocok. Gue akan kasih nama Bo Bro. Tuh. Oke, let's go Boruto. Gue tentunya nyarat ketemu Pokemon yang lain-lain. Kita udah punya 5 Pokemon. Semakin banyak Pokemon yang punya, semakin capek juga lu ngerindingnya. Makanya part-part grinding itu akan gue skip lah, akan gue buat cepet lah biar nggak capek lu nontonnya juga. Gue pun capek juga ya. Nah begini, main Pokemon itu harus dinikmati karena setiap naikin Pokemon, racing Pokemon itu bener-bener lo harus, terutama Pokemon lama ya, one by one ya, gitu, satu persatu, nggak bisa asal. Kadang ketemu Pokemon lain lo nggak bisa langsung hit itu. Oke, Pichu lagi nggak apa-apa, cuman gue nggak usah ganti ke Squirtle ya, karena nanti kacau banget bakalan kalau ini. Wih, ini laki-laki. Nah, nggak enaknya itu adalah, aduh, speednya tinggi juga ya Pichu ini. Dari tadi nggak, aduh, ke Squirtle kah? Yalah, nekat gue coy. Ya setidaknya gue menang level lah. Jadi gue masih menang level. Kita lompat. Coba kita lihat max aja 20, attacknya 11. Oke, dapat sun attack lumayan. Mengasuh anak-anak, mengasuh anak kecil, bolak-balik. Kayaknya kalau dalam dunia nyata pasti mbak-mbaknya capek nih, lu lagi. Sidot ini nggak apa, gua ambil aja lah. Sidot ini kan nggak salah grass ya, tipe grass terakhir jadi ini ya, sidot ya. Nah, ini pakai harden, bagus energi. Wah, waduh. Oke, apakah kalian one hit? Oh enggak. Bait ini biasanya go unless energi. Pukul-pukulan coy. Sidot itu, oke, ntar gue agak lupa.
pasti gue kasih, wah semua Pokemon gue akan gue kasih nama. Ntar gue cek dulu si Dot itu tadi jadi apa, kayaknya dia jadi tipe Grass terakhir ya. Kita cek dulu di Pokédex. Oke, gue punya Pokédex khusus, kalau lihat nih kelihatan nggak? Oke, Pokédex khusus. Gua Pokédex khusus, lebih tepatnya gue punya Pokédex yang berbayar. Apa sih namanya tadi ya, Seedot, apa sih namanya, Seedot. Evolusinya adalah Swiftry kan, tadi Grass Drag. Sebenarnya cukup bagus sih ini sih. Swiftry. Oke, dia ini mukanya evolusi akhirnya mirip Jiraiya. Oke, gue kasihkan nama. Gue mau lihat dulu. Satu bite harden. Oh, pantes. Dia cuma ada bite di level 1, dia pakai bite harden growth. Oke, natural power. Jadi memang ngebesarin dia nanti agak sedikit tricky. Di Nuzleaf dia akan dapat fake out. Oke. Untuk di awal-awal kayak Nuzleaf ini bukan Pokemon yang good banget lah ya, karena move poolnya sempit gitu. Jangan sampai keberatan nama ya Jiraiya. Oke. Dalam mencari rats lagi, gue menemukan Seedot dan gue kasih nama. Setidaknya bisa jadi backup ketika lo butuh Pokemon Grass, Pokemon tipe rumput. Banyak banget yang harus gue besarin ya. Ada Kask, ada Silcoon, ada ini. Jalan dulu lah ya. Bosan kayaknya. Ini nggak dapat serius sumpah. Ini gue dapat Pokemon dari mana lagi nih? Oke, Cleffa. Wah, ini enak banget dong. Wah, hit, critical hit, good. Feelnya coy. Naikin ke level 5, level 5 aja udah kayak gitu. Oke. Oke,
Oke, kita punya ini. Coba kita lihat Pokemon kita lagi. Kita punya Bidoofer, Squirtle, Yukihime, Magikarp, Floarea, Silcoon, ada Boruto di sini, ada Jiraiya sebagai sidap. Nah, setidaknya ini Pokemon ini lumayan lah untuk membantu itu. Naiknya memang lama sih. Nah, kayaknya untuk semua gue ntar akan bergantung pada Paku itu. Nah, oke, kita akan pindahin dulu dia ke kita akan membuat Boruto. Kita akan naikin Boruto. Boruto ketemu Boruto ketemu. Ini tidak worth it untuk dilawan. Kita cari musuh yang cukup enak untuk. Oh iya, tadi kita belum save dulu agar kita tidak lupa, agar nanti siapa tahu ada sesuatu dan gua harus mulai dari awal, itu agak sedikit melelahkan. Oke, apakah ini Mbak ngajak? Oh ya, si Mbak. Oke. Apa? Paket? Nggak tahu, saya nggak tahu ada paket apa enggak, soalnya nggak ada di sini. Belum ada berarti. Oke, sorry, ada sedikit. Bukan kan gua tadi yang tanya paket. Pakai Boruto. Kamu pasti bisa Boruto. Pulsa listrik. Pulsa listrik itu saya sih kayaknya enggak lo. Kenapa emang? Coba di takutnya bisa expire kayaknya. Cuma saya lupa juga. Hah? Sih nggak ada bocah-bocah kan, besok udah masuk sih hari Selasa. Iya, udah tinggal di video ini gue udah isi ini ya gitu. Itu kan kalau udah diisi lagi nggak bisa, mending diisi daripada nanti takut hilang gitu. Sorry bos, gue tinggal deket kosan dan kosan kadang gue ngurusin ya. Gitu. Undershock. Bro pikir gue akan nyerang pakai attack gitu. Gue punya special attack. Aish, good. Berarti masih Mei itu punya punya picu juga. Gue harus cari tipe ground sini untuk nge-counter picunya dia. Oke. Lupa gue ganti ke set. Abis ini kita ganti ke set ya. Tapi gue gak tahu sih, no aja lah. Shroomis, Boruto. Yeps, betul sekali. Recording in progress. Dia tipe, aduh, Makuhita, betul Makuhita. Gantiin. Kusang lagi dulu. Oke. Tackle. Baik,
kalah speed gua coy. Ah. Mamam. Ayo kritikal. Mamam. Boruto naik level 5. Special dev speednya nambah. Oke, Pakuhito dan Boruto naik ya. Oke, good. Srumis bisa gua Srumis tuh bisa ngebuat gua keteteran, mantap sekali. Ya, moveset dan ability-nya sangat-sangat baik. Oke, kita kembali ke Pokemon Center. Suara ini kayaknya gue dapet Rals, sudah gue mencari Rals gak ketemu gitu. Coba kita ke bagian atas ya, siapa tahu nemu. Dan nanti akan gue ganti, ada Pokemon akan gue ganti. Enggak pakai Rals lagi. Oke, kita mencari Rals. Ladybug. Kebak tidak ini dengan ini. Oh, dia flying ya. Ladybug normal flying atau bug flying? Oke. Gue masih bisa step up nih ya, oke, tenang aja. Boruto, selama ketemu tipe flying kamu akan sangat-sangat luar biasa. Flying tipe air. Tar, Whopper ini kayaknya nggak tahan. Ini dia di water ground ya. Coba kita lihat stop. Kan, nah benar-benar. Dia tuh water ground. Ini Pokemon cukup unik sih sebenarnya. Coba gua langsung tangkap, bisa nggak ya? Pokemon level kecil lu lempar pakai Pokeball masih oke lah. Whopper. Aduh. Whopper. Water ground gitu kan. Berubahnya jadi Quagsire. Oke. Cukup menarik, tapi kita banyak banget waternya ya. Kalau ketemu grass udah meninggoy ini. Oke, nggak apa-apa. Dia punya kemampuannya apa, water absorb, dan yang penting wah ini bisa nih Whopper. Gua kasih nama siapa ya, karena dia cewek gua kasih nama Asteria. Atau ada nama lain yang lebih unik? Asteria kayaknya cocok.
coy, sumpah capek ini. Jangan menyerah dulu dong mencari ini siapa Ralsnya. Oke, sampai kita beberapa 10 pertemuan, 10 encounter, maksudnya 10 kali dapat. Tapi kalau misalkan nggak ada ya kita harus move ya. Oke, dapat paralyze. Oh my god, Boruto. No, Boruto. Oke, balaskan dendamnya, Vita. Dalam pencarian, salah pencet gua. Tadi banget. Kita out aja. Memang Pichu itu terkenal kecil HP-nya, dan gue nggak nyangka dia bisa sampai digebukin kayak gitu. Kita cari Ralph lagi ya. Metapod. Sebenarnya kayaknya nggak terlalu efektif, dia tipe bug dan tidak berguna kawan. Ini udah encounter kelima, jadi kita 5 ketemu Pokemon lagi. Kalau memang nggak ada, kita akan cari yang lain. Kita akan pindah langsung posisi. Level 6, good. Special attack-nya dia pakai XP, speed, dapat tail whip, tapi sebenarnya agak kurang nyambung sih. Tail whip itu kan defense ya, sedangkan kita nggak punya serangan, basisnya attack. Metapod. Udah 7, kayaknya udah 7 ini yang 8. Makuhita lagi. Oh, mampu kau, mampu. Berarti 2 encounter lagi. Kalau di sini nggak ada, berarti kita akan langsung menuju ke area selanjutnya biar nggak kelamaan di sini. Aduh, ini ada lagi Whopper 9, kita kabur aja lah. The last encounter, kalau misalnya nggak ada, kita akan pergi menuju langsung
kita selanjutnya. Oke. Kalau ini nggak ada trans, oke, Metapod. Dah, kita habis ini langsung gas aja. Jalan, siapa tahu ketemu di tempat lain. I don't know. Nanti gue kalahin dulu nih anak ya. Kita langsung jalan mencari, karena kayaknya untuk Pokemonnya kita lihat. Nah, sebelumnya kita save dulu. Kita cek Pokemonnya. Di sini ada Squirtle, Magikarp, ada Silcoon, ada Makuhita, ada Seedot, dan ada Boruto. Boruto sini adalah Pichu. Pichu level 6, Paketo level 6, PD level. Ya cukup dulu dah 3 Pokemon ini kita naik dulu karena capek banget. Oke, kita akan next. Oh, sorry. Oke, kita sampai di Petalburg City. Jadi untuk video ini adalah kita cukupkan dulu sampai sini. Gue juga kayaknya udah lama banget, udah hampir 1 jam nih, gue 1 jam lebih malah gue record. Nah, kita akan lanjut di episode selanjutnya. Episode mengalahkan Petalburg City Gym Leader. Oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Kalau lu suka dengan video ini tolong like. Kalau lu nggak suka silahkan komen. Kalau ada yang bertanya atau diskusi, tap aja atau kontrol sih, ketik aja komen di bawah ini. Gue udah ngantuk banget, jadi ngomong gue udah ngantur. Oke, thank you for the day and see you, bye bye.